Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara praktikum keempat Zoologi Avertebrata tentang Moluska. Perkenalkan, saya Nok Ayuni dari kelas Biologi 3C dengan NIM 20081060069. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mengetahui dan memahami karakteristik film moluska dan untuk menempatkan spesies moluska sesuai dengan kedudukannya, serta untuk memahami dan menganalisa habitat moluska serta peranannya dalam kehidupan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya sarung tangan atau glove, lalu kemudian ada satu set alat bedah, tisu, penggaris, benang, jarum pentul secukupnya, pok parafin, dan masker. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya ada bekicot dengan nama ilmiah Achatina fulica dari kelas Gastropoda, kemudian ada cumi-cumi, Loligo indica, dan sotong dengan nama ilmiah Sepia sp dari kelas Cephalopoda, dan kerang bulu Anadara antiquata dan kerang darah dengan nama ilmiah Anadara granosa dari kelas Bivalvia. Prosedur kerja yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya dipakai alat pelindung diri, kemudian disiapkan alat dan bahan, lalu pengamatan morfologi. Mula-mula diamati struktur morfologi pada spesimen dengan kelas Gastropoda, kelas Cephalopoda, dan kelas Bivalvia. Pada kelas Gastropoda terdapat bekicot dengan nama ilmiah Achatina fulica. Pada kelas Cephalopoda terdapat cumi-cumi dengan nama ilmiah Loligo indica, dan sotong dengan nama ilmiah Sepia sp. Lalu kemudian pada kelas Bivalvia terdapat kerang darah dengan nama ilmiah Anadara antiquata dan kerang darah dengan nama ilmiah Anadara granosa. Berikut adalah hasil pengamatan morfologi pada tiap spesimen. Pengamatan morfometrik. Mula-mula disiapkan alat dan bahan, kemudian diamati aspek morfometrik pada tiap spesimen dengan kelas yang berbeda. Lalu dihitung atau diukur menggunakan penggaris dengan bantuan benang. Pada kelas Cephalopoda dihitung jumlah lengan, jumlah tentakel, lalu diukur panjang seluruh tubuh, panjang badan, panjang tentakel, panjang lengan, panjang kepala, kemudian lebar kepala, lebar badan, dan dihitung jumlah saker. Kemudian pada kelas Gastropoda diukur panjang seluruh tubuh, panjang badan, panjang kepala, lebar badan, dan tinggi cangkang. Kemudian pada kelas Bivalvia diukur panjang seluruh tubuh, panjang badan, panjang kepala, lebar badan, dan tinggi cangkang. Berikut adalah hasil pengamatan morfometrik pada kelas Gastropoda, kelas Cephalopoda, dan kelas Bivalvia. Pengamatan meristik. Mula-mula disiapkan alat dan bahan, kemudian diamati aspek meristik pada tiap spesimen dengan kelas yang berbeda. Pada kelas Gastropoda diamati apakah spesimen memiliki bintik mata, apakah spesimen memiliki umbo dan berapa jumlahnya, kemudian apakah spesimen mempunyai garis konsentris dan berapa jumlahnya, kemudian apakah spesimen mempunyai garis bulanan dan berapa jumlahnya, dan bagaimana warna spesies pada kelas Gastropoda. Lalu kemudian ada kelas Cephalopoda. Cephalopoda, aspek yang diamati pada
pada pengamatan meristik diantaranya ada berapa jumlah sakar, ada berapa jumlah tentakel, ada berapa jumlah lengan, dan ada tidaknya sirip, kemudian ada tidaknya mulut, ada tidaknya kepala, ada tidaknya mata, dan ada tidaknya sifon. Kemudian pada kelas bivalvia, aspek yang diamati adalah ada tidaknya bintik mata, ada tidaknya umbo, ada tidaknya garis konsentris dan berapa jumlahnya, kemudian ada tidaknya garis bulanan dan berapa jumlahnya, serta bagaimana warna spesies pada kelas bivalvia. Berikut adalah hasil pengamatan meristik pada kelas gastropoda, kelas cephalopoda, dan kelas bivalvia. Pengamatan anatomi. Mula-mula disiapkan alat dan bahan. Kemudian pada kelas gastropoda digeprek cangkang bekicot atau Achatina fulica untuk mengetahui bagian dalam atau anatominya. Kemudian pada kelas cephalopoda, pada cumi-cumi dan sotong dilakukan perlakuan yang sama, yaitu dengan dibedah menggunakan alat bedah untuk mengetahui anatomi atau bagian-bagian dalam pada cumi-cumi, Loligo indica, dan sotong Sepia sp. Pembedahan dilakukan dengan hati-hati agar organ dalam tidak rusak. Kemudian pada kelas bivalvia dilakukan dengan membuka cangkang, lalu diamati anatomi pada bagian dalam cangkang. Berikut adalah hasil pengamatan pada kelas gastropoda, cephalopoda, dan bivalvia. Berikut adalah hasil pengamatan dari aspek yang dapat diamati dari kelas gastropoda, cephalopoda, dan bivalvia. Lalu hasil perbandingan dari kelas cephalopoda yaitu cumi dengan nama ilmiah Loligo indica dan sotong dengan nama ilmiah Sepia sp. Mungkin cukup sekian praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada acara praktikum selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.